di papan atas bisa stabil atau enggak nih? Baik lagi sih, kita bakal lihat kali ini dari semua tim juga bersiap-siap masuk e-wrangle kita. Yang pertama untuk hari ini, apakah mereka sudah siap untuk memaksimalkan poin mereka atau akankah ada tim-tim yang mengejutkan kembali di e-wrangle kita? Yang pertama, arah pesawat tampaknya dari bagian SMP ke Lipovka kali ini sih. Oh, lebih Kameshki. nggak seperti itu, ke Kameshki kali ini, dan ini cukup fair bagi semua tim. Dan harusnya mayoritas tim cukup senang lah melihat arah pesawat yang fair kali ini. Iya, karena kalau kita lihat dari sudut pandang pesawatnya emang kayak berasa ke Lipovka sih. Tapi ternyata garisnya ke Kameshki. Dan sementara kita melihat semuanya akan turun mencapai drop zone mereka masing-masing. Bahkan untuk farm Milta pun masih reachable banget, masih bisa disampaikan, masih bisa dicapai oleh Genesis Dogma dan juga Bigetronite Alliance. Tapi juga di posisi kali ini yang lagi butuh poin adalah Tong Xiaopao, karena Tong Xiaopao hanya bermain 3 kali untuk di hari ini. Posisi masih cukup ketar-ketir di bagian papan bawah. So we'll see, karena gue nggak ngeliat kayak Tong Xiaopao seperti yang kita takutin gitu kan. Tapi balik lagi sih dari tim-tim dari China ya, kali ini mungkin yang paling mengerikan so far tuh tim STE. Dari TJB, dari tim Nova menurut gue belum memenuhi ekspektasi dari penonton lah. Karena kan banyak yang hype dua tim itu benar-benar luar biasa banget, apalagi Nova. Ya juara bertahan gitu kan. Bener. Tapi mereka bahkan sampai nggak lolos di Super Weekend 1 kali dan sekarang terancam. Kalau sampai mereka nggak lolos lagi, mereka bisa mungkin dipastikan ya tidak masuk ke Grand Final karena poinnya masih mepet banget. Tapi setelah performa mereka di game sebelumnya, baik dari Nova, baik dari BTR, lebih aman lah posisinya. Lebih bisa dibilang kayaknya udah berada di tempat yang bisa nafas lah, udah nggak seketar-ketir awalnya. Tapi tadi kita melihat dari circle-nya sendiri menuju ke arah kiri bawah. Yang berada di bagian Primorph dan sekitarnya ini enak banget bisa bernafas dengan lega, nggak terlalu banyak rotasi yang harus mereka pusingin. Tapi dengan adanya circle ke arah kiri bawah, jembatan kiri ini bakal menjadi tempat yang berbahaya juga. Choke point yang bakal dijaga oleh beberapa tim. Tong Xiaopao mengisi kekosongan di bagian Sovnovka karena Infinity nggak bermain. Dari grup B ini nggak bermain, ada 628, For Rifles, Infinity dan juga MS Chonburi. Yap, tapi itu bahkan juga dari beberapa tim yang sedang bermain ya. Dari DWG ini kayak last game. Oh enggak. DWG masih 3 kali lagi ya? masih ada 3 kali. Dia kan grup C kan. Grup C itu bermain 4 kali. Straight dari e-wrangle, Miramar, e-wrangle, Miramar. Menjadi tim yang 4 kali kemarin, 4 kali hari ini. Kemarin BTR 3, Nigiri juga 3, hari ini 5. Yang hari ini main 3 kali itu Nova, tau gue. Nova main 3 kali, Tong Xiaopao main 3 kali, 628 main 3 kali. Pokoknya yang di grup A sama grup B deh. Ya itu semua 3 kali dong hari ini ya. Karena kemarin mayoritas game sudah dibabat sama mereka. Jadi buat Nova ini perlu memaksimalkan sih poin-poin pada hari ini. Kalau bagi tim ST kemarin juga belum terlalu maksimal sih. Meskipun mereka punya pemain-pemain sekelas Action, sekelas top yang memang ya aksinya top banget gitu kan. Tapi memang mereka secara perform di week 3 ini masih kurang sih. Iya, nggak seperti yang kita kira lah, ibaratnya seperti itu. Tim Secret juga mengejutkan sih, karena bisa dibilang performance dari tim Secret dari kemarin, dari minggu pertama sampai minggu kedua tuh benar-benar stabil banget. Dan entah kenapa apa yang terjadi untuk di minggu ketiga ini tiba-tiba performance-nya sangat menurun. Tapi apa daya sudah terjadi, dengan sisa match yang masih mereka bisa mainkan, semuanya masih bisa terjadi juga untuk tim Secret. Dan dimana kali ini kita melihat Nigma Galaxy, mereka paling enak ya untuk di Erangel. Mungkin wajar juga kali ya kenapa mereka menjadi tim yang cukup kuat untuk di Erangel, karena turunnya dari Pochinki, mau rotasi kemanapun enak juga, dari bagian tengah. Pokoknya siapapun tim yang berada di ibu kota itu yang paling enak sih. Betul, tapi balik lagi sih, itu tergantung playstyle juga. Kalau misalkan kita lihat di Indonesia ya, taruh NFT tengah, mereka bingung muter-muterin zonanya gimana. Iya. Ya mungkin ya gue cuma berspekulasi ya. Karena kita udah terbiasa melihat kayak tim-tim sekelas Boom dan juga mungkin dari tim NFT itu mainnya puter-puterin ujung zona gitu kan. Beda kalau kita nonton misalkan dari Face Clan mainan center banget. Dari tim-tim seperti Nero main center banget, Dew main center banget. Mereka gerak cepat dan memaksimalkan area tengah mereka. Tapi dari tim NJX emang gue liat mereka ini tim yang lebih suka masuk ke dalam center circle dan perangin tim-tim dalam circle. Ketimbang dengan mereka puter-puterin pinggir-pinggirannya. Beda sama Infinity yang selalu menempatkan diri mereka di pinggir-pinggir circle. Iya. Mereka lebih ke arah kayak tim sweeping ya kalau untuk Infinity dan tim-tim yang memang berada di bagian pojok-pojokan. Dan sementara juga dari bagian Milta, gue rasa belum ada yang keluar. Ini masih 5 menit pertama, masih cukup aman dan nyaman buat semua tim. Mungkin ada beberapa rotasi yang udah mulai dibangun, dicicil terlebih dahulu juga. Untuk di Erangel kali ini mungkin agak sedikit berbeda dengan Miramar tadi. Miramar yang tadi tuh kayak dari menit ke-5 ya, udah mulai fight, udah mulai ada banyak aksi lah ya, iya. ada aksi.
Tapi kita bakal lihat juga di Erangel ya, tampaknya dari mereka, dari mayoritas tim sudah mulai rotasi juga di menit kelima. DWG pun tim yang kali ini lagi butuh-butuhnya poin harus masuk ke Super Weekend. Tadi bakal coba untuk bergerak kali ini menuju ke arah checkpoint dalam area circle. Ih. Kenapa? Ini Skin gue pengen. lagi. Skin apa lagi itu? Gue mau yang ini boleh nggak? Kalau yang ini gue tahu nih gacha. Ini top up mahal. Kalau yang tadi yang ada buntut unicornnya. Kayak gue jarang lihat nggak sih? Kenapa ya? Nggak, Tapi nggak. dari kemarin gue kesel loh vlog. Sejak yang kita ngomongin kapal Pada penguin itu. ngetek-ngetek kita. Iya. Gue tahu, gue juga tek-tekin kan. Tapi Kesel. dalam hati gue kayak, aduh gue nggak mau reshare gitu kan. Gue Takut bete, ini ya. di-tag lagi gitu kan. Tapi kesel loh, kayak ih kok pada bisa punya, ini pada hoki setahun sekali apa gimana sih gitu. Tapi kita melihat juga ke arah yang berbeda. Kali ini untuk Dead Eyes akhirnya udah mulai keluar dari Rozok juga. Dan mungkin ada sebuah rotasi yang mulai dideteksi oleh satu tim. Wow, Wah, tapi Nova. Jimmy melakukan spray down dengan AKM yang menuju ke arah pemain-pemain dari tim NGX. Belum sepenuhnya menok targetnya, tapi cukup mengusir tim NGX keluar dari area compound ini. Yep. Tampaknya dari tim Novaka ini bermain dengan cukup center, langsung mengambil area-area compound di sekitar Quarry. Ferry Quarry. Dan kayaknya bakal dari beberapa tim pun memiliki ide yang sama. Bahkan dari NGX dengan PD langsung masuk ke area kota Ferry Pier-nya dan langsung mengambil posisi-posisi yang cukup enak. Tapi di lain sisi, ada tim yang ada bisa dibilang ujung-ujung map kali ini dengan tim NGX, yaitu tim R8T yang ada di bagian Severin dan juga shooting range. Ya, Rico ya. Itu kalau misalkan salah baca tuh jadi RBT. Gue sering banget baca itu RBT. Iya, soalnya 8-nya itu mirip sama huruf B juga. Jadi kita akan melihat juga kayak pergerakan-pergerakan dari semua tim lagi aman-aman aja. Paling hanya zoning out yang dilakukan oleh semuanya. Bahkan kayak tadi Nikma yang kita lihat ya, mereka lagi rotasi diusir supaya compound dari Nova nggak diganggu, nggak diisi. Tapi yang gue penasaran adalah apakah bakal ada yang begal-begal gaming atau enggak nih? Karena jembatan kiri itu masih approachable kan untuk di dalam circle-nya. Ih, ada yang deketan. Oh no, Oh no! Kita bakal di energi dan juga dari BTR bakal bertemu kali ini, tapi sekarang kita bakal dari tim GD menyadari bahwa tim BTR menunggu di bagian atas kali ini, langsung menghindari fight dengan mereka, langsung menggocek mengambil lower ground, tapi kayaknya dua tim ini bersiap untuk berperang. Tapi CS melakukan spray dan ke arah seorang Raduf ini yang bakal terkena peluru panas, knockdown, dan di end kali ini menjadi pemain pertama dipulangkan ke arah lobby, menyusul ada Hamudi di belakangnya juga sudah knocked out. Yes, kayaknya rotasi dari Enigma Galaxy dari tadi nggak cukup mulus ya, bertemu dengan tim-tim terlebih dahulu. Sementara juga ini langsung diamankan dua player dari Enigma Galaxy. Ternyata mereka untuk di Erangel kali ini kayaknya jalanannya nggak semulus biasanya. Sementara juga dua player dari Enigma Galaxy yang masih bertahan cukup aman di bagian kota-kota Ferry Pier. Tapi gue penasaran dengan tadi Genesis, Dogma sama BTR. Apakah mereka langsung disengage atau mereka fight karena tadi bertemunya juga di bagian open field? Iya, tapi kita bakal lihat juga ya, dari GD dan juga dari BTR tampaknya nggak ada kelanjutan lagi sih, nggak ada knock-knockan lagi yang Harusnya. mungkin dari GD akhirnya tarik mundur, menghindari fight di awal-awal dengan lawannya yang pasti mereka juga nggak tahu itu BTR. Ya Oh, iyalah. itu BTR yang ngalah, mereka mundur ke bagian perumahan. Oh, lebih memilih untuk mengambil tempat-tempat tertutup ya. Iya, Dan- ketimbang open field kan. Nah, itu dia. Mungkin ada beberapa pertimbangan juga pastinya dari mereka. Tapi yang pasti, gila SLR kali 3 bro. Dari seorang Satar menuju ke arah Bagi yang tadi dikendarain oleh Uksi juga. Masih berputar-putar, tapi ada data yang penting juga kalau misalkan teman-teman mau lihat dari total eliminations. Ini 3 tim yang kayaknya nggak pernah absen deh dari data statistik total elimination. Dari Stalwart, GD, Genesis Nokba, sama Infinity. Infinity. Itu yang lagi galak-galaknya tiap kali weekdays. Iya, tapi memang kelihatan banget sih dari GD, apalagi dengan 2 bintang mereka yang lagi bersinar banget, ada Satar dan juga Daybot, dan justru juga ada Booms yang benar-benar lagi on fire banget. Ini 3 player yang benar-benar lagi, wah panas-panasnya. Tapi dari seorang Nichil pun ada momen-momen di mana dia yang benar-benar menyelamatkan timnya. Dan ya secara statistik nggak bisa dibohongin, kali ini mereka muncul mulu dalam top damage, top elim. Dan ya ini GD yang menurut gue udah evolusi, ketimbang mereka main di CA, ketimbang mereka main di Indo. Udah transformasi ya. Iya, Udah pakai batu evolusi. beda itu. Oh beda ya? Beda. Oke. Dan ini dia untuk tim Rico juga yang mereka masuk dari bagian hospital. Cukup kosong ternyata dari bagian utara sebelah kirinya. Malah yang cukup padat ini dari arah Pochinki. Wow, ini bakal ada banyak sekali penumpukan. Harusnya kalau misalkan ternyata yang di tengah itu nggak gerak. Dan dengan adanya circle yang udah mulai menyempit. Dan ini adalah rasa circle kayak kelima karena ada air-air juga Iya. yang mengisi play zone-nya. Kepotong banyak daratannya sehingga tempat untuk bermain secara efektif lebih terbatas lagi. Tapi lihat dari tim CS, mereka mengambil perbukitan tepat di luar area Primorsk.
high ground advantage mereka miliki ini super duper enak banget. Tapi TJB setelah melewati area SMB sekarang sudah masuk juga ke pinggir-pinggiran zona, bahkan mereka kayaknya berniat untuk membegal tim-tim lain terlebih dahulu karena mereka mungkin menyadari bahwa harusnya nggak cuma mereka nih yang putar SMB, harusnya ada beberapa tim-tim lain dan mereka pengen mengambil keuntungan. Ya, mereka langsung ninggalin 2 player untuk jadi penjaga tol di bagian jembatan kiri, tapi beberapa player yang lain untuk diutus untuk melakukan scouting ke arah beberapa rumah ini dekat dengan Ferry Pier juga. Sementara masih cukup kosong untuk di perumahan kanan Ferry Pier. Tadi sebelah kiri kan sebelumnya kita ngeliat ada Nigma Galaxy dan kali ini mungkin akan menjadi sebuah pilihan checkpoint untuk Tong Japao sendiri. Sementara mereka masih berusaha untuk bermain dengan aman karena mereka posisinya dalam ancaman juga red zone. Dan untuk DRS sendiri, ini adalah salah satu tim yang berteman dengan tim Secret ibaratnya karena poinnya sama. Iya, 4-4 tempel-tempelan. tempel-tempelan. Ini pusing sih, Secret bermain dengan lambat. Mereka ngadu sama Blue Zone sama juga dengan BCS. Tapi lihat kita bakal pindah kali ini ke arah tim Face yang kali ini memainkan kembali Bull Shark tanpa adanya seorang Tony Kurniawan yang bermain ya. Iya. Dari Bull Shark bakal melakukan spray dan juga ke arah lawan-lawannya tapi belum menemukan targetnya secara utuh di mana dari tim Rico langsung juga menutup angle mereka. Dari Face pun sedang coba untuk menyebar lebih jauh lagi, coba mencari info sebanyak-banyaknya. Tapi di lain sisi dari tim DX dan juga DWG tampaknya cukup berdekatan, seberang-seberangan compound. Tapi area ini memang menjadi tempat-tempat yang sering diperebutkan oleh beberapa tim sekaligus. Ya, tapi kayaknya dari The Xavier mereka sedikit ngalah deh. Mereka udah mulai mundur juga, berusaha untuk mencari tempat baru dan boom! Berhasil untuk mendapatkan seorang AJ tertumbang di belakang sana. Dan pastinya ini membuat DRS harus sedikit berputar kembali karena Debot dengan Nichil bakal langsung nge-push ke arah bagian depan. Ada Mafia Ninja dan Gelzen yang masih bertahan di bagian belakang batu juga. Tapi ternyata nggak cuma mereka yang bertemu, di arah yang berbeda. Bagian Very Pier sudah mulai diisi oleh 2 tim yang berbeda juga. Ya, kita bakal juga tampaknya ada spray down dilakukan dan Zoomsi ter-take down dari Yuhai ter-take down. Menyisakan 2 pemain dari tim Bigetron. Kali ini langsung terpotong ketika sedang melakukan rotasi. Di belakang dari 2 member yang sudah ke-take down, sudah ada member lain dan tampaknya dari Nichil, dari Satar. Ter-take down juga kali ini membuat keadaan cukup berat bagi 2 perwakilan Indonesia kita. Ya, agak sedikit sulit untuk bisa menyelamatkan Nichil, tapi we'll see dengan cara apa mereka bisa survive. Yang pasti, wah gila, di rush rame-rame loh, seorang Booms itu udah ke-knockdown juga. Iya, dan Booms langsung dipulangkan ke arah lobby juga. Kayaknya tinggal menyisakan 1 member terakhir dari tim GD. Tapi pindah ke arah Very Pier, ada TJB dan juga ada tim RC yang juga berdekatan, saling melihat, saling melengkapi informasi-informasi mereka miliki. Dan dari Nichil ter-take down, gak bisa gerak kemana-mana, dan zona pun sudah mulai mepet ke arah mereka. Ini kelihatan ya, kayak ada beberapa tim yang bermainnya tuh kayak lebih berani tabrak-tabrak ke depan, knock 1 push, knock 1 push. Tapi ada juga beberapa tim yang, oke, ini kayaknya poin kita belum aman deh. Ini kita sharing compound, gak mau deh kita repositioning aja kayak gitu gak sih Flo? Soalnya juga tadi pembagian tempatnya udah mulai tipis, udah mulai gak banyak area yang kosong yang aman juga. Tapi ada beberapa split yang dilakukan, contohnya kayak Rico juga. Mereka melakukan rotasi 1-2-1 ataupun juga dengan tim-tim lain yang ada di belakang luar Blue Zone. Yap, kayaknya mereka pengen coba untuk melakukan sweeping pinggir-pinggir zona, tapi ini dia dari Daybot pelan-pelan menunggu Nichil mendekat, tapi kalian dari tim DRS mengambil korban tambahan dari tim BCS yang langsung ter-take down. Sprint kedua mendapatkan headshot ke arah Tomato dan langsung menumbangkannya. Kali ini DRS is on fire. Galak banget dari seorang Gelzen mendapatkan 2 korban tambahan dan tampaknya dari BCS setelah ke take down, setelah keculik anggota mereka, hanya bakal mendekat ke arah tim GD. Iya, tadi mereka sebelumnya menculik 1 player GD kan, Booms yang diculik rame-rame. Tapi mungkin mereka akan sedikit menahan, sedikit melakukan back off juga karena tahu di dalam rumah tersebut nggak hanya ada tim BCSWL aja, tapi ternyata di area yang berbeda, rumah Roti kali ini. Nigma Galaxy kayaknya dalam posisi yang berbahaya, hanya menyisakan 1 player aja. Lord di belakang harus menahan 4 player yang sudah mulai melakukan screening area. Masih jongkok, masih belum mau ketahuan, tapi turun off. Udah mulai masuk ke dalam rumah, berusaha untuk mencari secara perlahan-lahan. Sedikit ragu-ragu, keluar lagi, belum ada backup. Kayaknya mereka belum langsung berani nge-push dari Dead Iya, Eyes. pelan-pelan mereka masih coba untuk melakukan sweeping. Mereka pelan-pelan one by one clearing area rumah. Dari Lord masih menahan stepnya, masih menunggu momennya. Turulaf masuk dalam area rumah. Apakah bakal HBD kali ini? Dan Lord belum ketahuan. Belum ketahuan, tapi akhirnya membuka badannya dan dapetin 1 korban. Lord tanpa berlama-lama langsung menumbangkan 1 player dari tim DE. Dan
sekarang dari Lord bakal sedikit ngintip dari pertahanannya. Spray down tadi kena headshot, dapetin satu tapi ternyata nggak bisa dapetin lagi dari Lord. Langsung dipulangkan karena lobby bersama dengan seluruh anggota dari tim NGX. Yes, tim pertama dipulangkan menit ke-14. Sementara itu di arah yang berbeda juga, melihat banyaknya tim yang lagi berebutan tempat kali ini dari Genesis Dogma bermain di bagian Blue Zone, sedikit menahan rotasi mereka karena mereka tahu dari segi jumlah mereka sudah tidak unggul lagi. Jadi mungkin mereka lebih mempersilahkan, ya udah yang di depan lewat dulu aja, yang di depan masuk dulu, gue dari belakang aja masuknya. Iya, dia bakal nunggu yang lain ngisi dulu, baru dia bakal ngisi spot-spot yang sisa aja, apa aja yang ada. Tapi kita bakal lihat dari Merce, bakal dideketin juga sama seorang Vintores kali ini, FaZe Clan. Dengan keempat member masih bertahan, tentu RC nggak mau menghadapi mereka secara frontal. Tapi di lain sisi, di pinggir-pinggir dari Veripir, ada juga tim STE yang lagi butuh-butuhnya poin nih. Posisi mereka belum terlalu aman, dan dari STE pasti berharap performa mereka bisa meningkat sesuai dengan performa mereka di beberapa minggu sebelumnya. Ini pemilihan areanya juga agak-agak ekstrim ya. Ini kan kayak flat ground banget. Dia cuma bisa manfaatin beberapa obstacle-obstacle aja di bagian depan. Dan mereka juga melakukan split ke arah beberapa titik yang berbeda. Namun kita harus melihat juga ada dua tim yang sudah mulai berdekatan kali ini dari FaZe Clan yang sudah mulai mengokang beberapa granat dilontarkan masuk ke arah dalam rumah milik Reject. Masih belum bergeming, masih stay di tempat yang sama juga. Tapi granat kedua dari Bir11 mungkin bisa menumbangkan, dapat satu connect. Tapi hati-hati Bir11, ternyata ada tembakan lain. Cryptix nampaknya join the fight juga dari arah yang berbeda. Semuanya mau masuk dari arah bagian selatan nih Flo. Wah, tapi Vintores langsung nge-backup juga ke arah seorang Bir11 yang lagi posisi knocked out sementara waktu ini. Dan dari CS kali ini ada pilihan nih untuk maju atau coba terus melontarkan peluru dari arah jaraknya jauh. Tapi Senkai dengan dia menok satu player dari tim FaZe, dia punya info bahwa dua tim ini sedang fight, saling kenok-kenokan juga. Tapi belum ada pergerakan dari tim FaZe kali ini maju ke arah depan juga. Tapi dari sana Vintores bakal mengokang bom, bakal melempar. Kali ini apakah masuk? Ternyata belum masuk dalam area rumahnya. Oh, masuk! Dapat dua. Dua bahkan. Dapat dua, langsung buy one get one free granat dari seorang Vintores. Kali ini fightnya bakal berlanjut kembali juga karena Reiji terpojokan di depan sana. 3 player dari Flash kan akan berusaha untuk meng-screening rumah satu ini. Dimana Reiji sudah mulai keluar dari pintu belakang, jalurnya sudah mulai terketahuan dari bagian dalam Mr. Five memberikan pressure. Bahkan Bullshark juga berusaha untuk mencari, berusaha untuk melakukan prediction, tapi ternyata berada di bagian belakang. 3 player dari Fast Clan sedikit kebingungan juga, tapi ternyata what happened, Reiji berhasil untuk mendapatkan seorang Mr. Five dari bagian belakang. Clutch-nya berhasil atau tidak, ternyata digagalkan. FaZe Clan berhasil untuk memenangkan fight-nya melawan Reject. Yes, mereka berhasil meng-clear pinggir-pinggir zona, tapi ternyata dari CS sudah join the fight juga di mana Vintores ke-knock out oleh Lazy Boy yang melontarkan granat panas ke arahnya dari tim FaZe dalam posisi yang sulit, kejepit dari berbagai angle dan tinggal misalkan seorang Bullshark yang nyawanya pun gak banyak, terbakar di pelanggar lobby dan FaZe Clan terpaksa harus pulang dengan hanya membawa 4 poin pada game kali ini. Gila banget, Cryptix masuk di saat yang tepat untuk menjadi orang ketiga dan ternyata pintu masuk untuk Cryptix terbuka dengan sangat lebar dari bagian selatan karena dua tim tersebut rata secara utuh. Sementara itu di arah yang berbeda kali ini dari sudut arah jam 11 di mana tadi kita melihat Rico masuk dengan sangat santai dari bagian hospital dan ternyata Genesis Dogma hanya menyisakan satu player aja, Nichil sebagai lone survivor kali ini. Yap. Kali ini Nichil bakal jadi solo warrior, bakal bertahan bagi timnya. Dapatkah dia memaksimalkan placement dari tim GD? Di lain sisi dari BTR juga tinggal menyisakan 2 player dari 2 perwakilan kita. Tentu pada game kali ini mendapatkan tantangan cukup berat di awal-awalnya. Tapi tentu perjuangan belum selesai di game kali ini karena dari tim BTR masih bisa memaksimalkan posisi mereka. GD juga masih bisa, tapi memang untuk kedua tim ini sulit game kali ini. Agak susah ya, agak terseok-seok lah karena mungkin dari rotasinya mereka masuk dari bagian kanan, jadi ada beberapa cut rotation yang dilakukan oleh beberapa tim yang ternyata sudah mengisi bagian tengah. Menarik kali ini untuk circle-nya berpusat ke arah Quarry juga, di mana beberapa tim sudah mengambil bagian tempat-tempat yang ada beanbag-nya, lalu di bagian tebing-tebingnya juga sudah mulai diisi. Fight jarak jauh mungkin yang terjadi untuk sementara waktu karena ini adalah area yang agak susah kalau misalkan mau langsung close combat. Ya, tapi kita bakal kali ini juga lihat dari area Quarry ya. Area-area high ground-nya pasti menjadi inceran juga bagi beberapa tim karena maksimal banget untuk menjaga posisi mereka untuk membuka informasi juga. Tapi di lain sisi lihat dari tim CS, mereka tahu bahwa posisi mereka nggak mudah. Mereka mengirim beberapa player untuk coba mencari jalan-jalan lain. Jalan-jalan yang lebih efektif dan jalan-jalan yang lebih aman. Karena zona kelima sudah pop up dan pastinya zona kelima ini mengecil cukup drastis. Ya harusnya ya, dan ini juga blue zone yang udah nggak mau di-TB-in. Jadi kita akan melihat shiftingnya tuh bakal ke arah mana. Ini kalau misalkan ke bagian tengah-tengah Quarry, itu bakal enak banget buat Nova, tapi yang pasti aim dari top cukup menyakitkan, bisa menumbangkan satu player Cryptix. Dan ini adalah momen ketika mereka udah harus bergerak, ada satu yang knockdown, itu kadang-kadang bisa ngeganggu timing banget. Nah itu, kadang-kadang tuh kayak, wah kenok, rush nggak?
Rush. Di rush kali ini. gila. ST tahu bahwa kalau mereka maju bakal dijepit, mereka pun langsung meng-clear pinggiran zona dan top kali ini bakal langsung meratakan dua pemain dari tim CS. Meratakan mereka meng-clear area pinggiran zona dan sekarang CS malah bingung mau kemana karena mereka terus dikejar oleh tim STE. Tapi ternyata pintu masuk dari kiri kosong. El Chapo langsung menggunakan baginya sedikit panik nabrak pohon, tapi ternyata juga dari top langsung meng-secure lock angle ke arah seorang Marshall, tapi nice try. Waduh, Genesis Dogma dipulangin sama BTR, pertemuan yang tidak kita inginkan tapi fair play pastinya tetap terjadi. Nice try buat Genesis Dogma. Dari segi poin mereka cukup aman, tapi kita akan lihat juga arah-arah yang berbeda. Satu rumah yang sudah dikontrol oleh tim Secret, sudah kehilangan Fredo. 3 player yang sudah berusaha untuk menjaga sebuah benteng. Ini harus mereka bisa eksekusi dengan baik kalau mereka mau mendapatkan WWCD untuk di match ini. Yap, dari Secret bakal bertahan juga di balik beberapa tembok yang mereka sudah kendalikan, tapi di lain sisi dari tim DX bakal langsung rotasi menuju ke bagian lower ground dari bagian Bukit Quarry dan bakal menabrak ke arah DWG yang sudah megang kendali dari compound di pinggir zona. Sedangkan di lain sisi STE Ron 2 bersama dengan tim CS kali ini menabrak ke arah compoundnya. Lontaran granat dari El Chapo belum connect, bakal coba melempar kembali utility ke arah pinggiran rumahnya. Apakah bakal connect? Kali ini belum, tapi dari sisi jauh dari tim Secret pengen mengambil keuntungan dari fight yang sedang terjadi. Ya, ada beberapa tapping yang dilontarkan dari seorang Kid dan ternyata langsung penggerbekan by action. Kali ini sukses. Satu El Chapo diamankan, masih ada Marshall di belakang. Masih belum terdeteksi juga, tapi Pika mungkin akan melemparkan sebuah predict nades ke arah bagian dalam. Marshall bakal langsung digerebek oleh satu tim secara utuh, tapi ternyata di area gudang juga sudah mulai diisi oleh beberapa tim juga. DRS berusaha untuk memberikan pressure ke arah yang berbeda. The Xavier menyapu satu tim, satu player Dead Eyes yang ternyata harus dipulangkan secara utuh. Penumpukan terjadi dari satu sisi, satu pintu masuk yang sama juga, malah bagian kirinya yang benar-benar kosong, Flo. Yap, ini kosong banget di sisi kiri, tapi itu open field semua, Jel. Lihat, open banget. Jadi tim di bagian high ground pasti punya advantage menghadapi tim-tim tersebut. Dan mungkin banyak yang mikir, wah di atas sudah diisi semua. Kalau gue ngisi lower ground, gue jadi makanannya mereka. Ada yang ngisi nggak ya? Ada tuh satu tim, tapi di ujung banget. Ujung banget, dia menghindari spotted out dari lawannya. Tapi look sih, last player standing dari tim BTR bakal maju ke arah zona. Masih jaraknya nggak terlalu jauh sih, bisa maju ke arah zona. Tapi tampaknya CS dipulangkan oleh tim STE pada game kali ini. Dan Paraboy pun ke takedown menyisakan 3 member dari Nova untuk bertahan. Yes, masih ada player-player Nova lainnya. Sapi sudah mulai terdeteksi oleh Nima juga. Tapi ternyata Luxi nggak bisa bertahan lagi. Nice try untuk tim Indonesia. Kita masih ada tim Southeast Asia lainnya yang berjuang. Ada tim Secret dan juga The Xavier. Sementara lontaran granat demi granat maju ke arah tim Nova juga. Tapi dari DRS mereka butuh poin. Mereka benar-benar haus poin. Tong Jabau pulang nggak bawa poin juga. Oh my god, ini mimpi buruk sih buat Tong Jabau. Ini mimpi buruk banget. Mereka benar-benar kali ini sulit banget untuk bergerak di game kali ini. Dan sekarang tinggal 7 tim yang tersisa dan semuanya mayoritas sehat. Kondisi 4-3 player. Gila. Emang semuanya lagi benar-benar main safe banget ya? Ini main safe banget. Ini tim yang lagi di papan bawah nggak sih, Flo? STE, Ya kan? R8T, DW. Iya, mayoritas tim di papan bawah. Kecuali mungkin Secret ya. Iya nggak sih? Secret paling bawah Paling juga. bawah ya, bener ya? Berarti Masih. ini semua tim bakal naik. Yang tentunya akan membuat tim-tim papan tengah deg-degan. Nah itu dia, karena yang di bagian atas sudah mulai ke-eliminate satu persatu kan. Nah yang di bawah nih, ini kesempatan it's time for them buat grinding point. Tapi kita lihat, karena dari shifting zone-nya cukup ekstrim ke bagian open field. Gila ini kalau udah nggak punya vehicle, ini tiwas sih. Ya, ini benar-benar open field yang begitu mengerikan. Tidak ada cover yang memadai, hanya beberapa jerami-jerami saja. Ini tim yang punya kendaraan seenak, bisa 14 di arah open field. Yang gak punya kendaraan ya berharap aja nggak ketangkep. Nah itu dia, agak ngap ya kalau misalkan mau ke bagian tengah tersebut. Hanya bisa memanfaatkan smoke-smoke yang ada. Namun fight yang udah mulai pecah juga dari DRS menuju ke arah satu player. Dan namun pun menjadi sasaran untuk player-player dari Nova juga. Mereka semua berebutan waktu untuk bisa bergerak maju ke arah depan. Jadi mau nggak mau mereka harus baku hantam satu sama lain. Ada beberapa tim yang bisa memanfaatkan situasi. Tim Secret kali ini rumahnya mulai digerebek oleh Rico dari bagian bawah basementnya. Terjadi close combat. Tapi ternyata Vida fight kita tuju ke arah jumper berhasil dimenangkan juga. iShot sedikit tarik mundur juga karena mereka tidak begitu percaya diri. Dua player yang masih aktif, mampukah bisa membawa tim Secret menuju ke arah WWCD? Rico benar-benar barbar banget, digerebek, dipush begitu saja. Tapi lihat dengan zona pindah ini dari tim R8T, dari tim TS nggak bisa fight terlalu lama. Mereka harus buru-buru gerak, buru-buru men-secure posisi dalam area zona. R8T masih bantu lempar utility, area Molotov connect ke arah sana press to go, tapi tidak sampai knock harusnya. Di lain sisi bakal ada beberapa tim lain pun sudah main fight. STE ketemu DRS belum pelanggaran lobby, 6 tim tersisa, 15 player yang masih bertahan di game kali ini. Dimana bakal tim juga dari tim STE sudah melakukan porting di pinggir-pinggir zona. Oh no, tim Secret satu persatu player-playernya ditumbangin. iShot pun nggak bisa bertahan di depan sana, tapi
tapi Kit akan berusaha untuk melakukan spekulasi needs ke arah depan. Tapi Wah. granat dari RBT yang lebih matang memulangkan tim Secret. Somehow tiba-tiba 3 tim yang tersisa. Stalwart memanfaatkan situasi tersebut. Ketika semuanya lagi pada perang, mereka langsung set up, mereka langsung split dengan mobil-mobil yang mereka miliki. Wah, Mereka langsung memberikan tekanan Scry. juga kali ini menuju ke arah Rico. Satu player Presteko berhasil diamankan oleh Scry juga, tapi The Xavier masih selamat dengan 2 player yang aktif loh. Tapi lihat dari tim The Xavier dengan 2 player masih aktif, mereka nggak mau bersuara, mereka nggak mau kasih informasi, mereka bermain dengan sangat-sangat sabar. Dan 8 player tersisa pada kali ini, di mana Action terus menambah pundi-pundi poin bagi timnya. 5 eliminasi dikantongi dari total 8, dan Lamborghini keluar dari pertahanannya, dapetin seorang Scry, membuat tim STS sekarang kehilangan 1 member mereka untuk sementara waktu ini. Yap, ini agak sedikit bahaya kalau misalkan mereka nggak bisa ngereset situasi karena dari kanan itu ada The Xavier, dari depan juga ada Rico. Mungkin dari Lamborghini akan berusaha masuk sekarang karena hanya ada waktu 20 detik saja untuk mereka melakukan setup. Gila, bagi bannya udah boncos saja masih dipaksain. Guna banget buat nanti mereka buat portingan, tapi Yap. dari Rico udah mulai bonyok seketon juga kali ini. Dihajar habis-habisan oleh Stalwart, menyisakan 1 player dari Rico yang harus bisa bertahan. Fidan. Tapi lihat dari tim ST, mereka langsung mengendalikan full zone. Tidak membiarkan tim manapun masuk atau mendekati ke arah zona karena mereka ada 2 player dalam zona. 2 lagi menjaga pinggir-pinggir namun di luar outer zone-nya. Wow. Fidan ketik down tinggal menyisakan 2 player dari tim DX pada game kali ini. STE baru diomongin, performa yang lagi turun. Langsung menyabet UCD di game kali ini kalau mereka bisa men-secure tim DX. Wah, tapi Frankie ngedapetin 1, top ditumbangin juga. Scry pun menjadi salah satu target untuk Frankie. Bahkan itu adalah sebuah bait movement dari Scry. Supaya player dari The Xavier keluar dari tempat pertahanannya. Ada sebuah granat yang bakal dilontarkan juga. Hampir connect, tapi ternyata ada sebuah hiding spot yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Pika. Lamborghini harus sedikit tarik mundur juga. Sedikit memainkan waktu, berpindah kembali posisinya supaya tidak terkena nades. Tapi apa daya dari Stalwart, mereka sudah mengunci pergerakan dari The Xavier. Nggak bisa kemana-mana lagi. Wah, Blue Bomnya. Zone bakal memaksa mereka untuk bergerak maju. Scry langsung saja di tracking fire. Dan ternyata Frankie tertahan di bagian belakang. Bakal langsung dihantam bersamaan oleh player-player dari Stalwart. Dan ternyata ini dia winner-winner chicken dinner untuk Stalwart. Oke, itu dia permainan apik dari tim Stalwart. Langsung mendapatkan mobil jadi dengan total 11 elimination di game kita yang kedua. Iring pertama di hari ini STE mendominasi kembali dengan permainan agresif mereka. Dan lagi-lagi Stalwart langsung mengantongi victory dengan double digit elimination. Ini tukang pukul is back ya. Kali kemarin dia mungkin